Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada hari ini, bagi pemerhati pendidikan, bagi sahabat-sahabati yang ada pada hari ini, siapapun dan dimanapun Anda berada. Pada konteks mencerdaskan, pada konteks mentransformasi ideologi pada ranah membaca atau keterampilan berbahasa pada momentum ini, pada pertemuan ini, pada segmen ini saya akan menjelaskan terkait dengan keterampilan membaca. Jika minggu yang lalu sudah saya jelaskan terkait dengan membaca kreatif, pada pertemuan ini, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keterampilan membaca interpretatif. Namun sebelum materi ini dilanjutkan, ada beberapa substansi yang perlu dipahami oleh mahasiswa, ada sebagai indikator atau poin pokok pada pertemuan pada hari ini. Indikator atau poin pokok pada pertemuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui pengertian atau proses dan tujuan membaca interpretatif. Kemudian poin yang kedua, setelah mahasiswa selesai mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mampu memahami pengertian dan tujuan membaca interpretatif. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan tujuan membaca interpretatif. Itu sebagai indikator, sebagai poin pokok yang perlu diingat oleh mahasiswa pada hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin membaca interpretatif. Yang pertama adalah poin A, yaitu pengertian membaca interpretatif. Apa pengertian membaca interpretatif itu? Membaca interpretatif adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karang itu fakta atau fiksi? Sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Seorang pengarang atau penulis suatu untuk dibaca orang lain. Itu terkait dengan pengertian atau definisi terkait dengan membaca interpretatif. Ada pendapat lain membaca interpretatif yaitu juga membahas tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Sedangkan narasi fiksi itu bersifat realistis, yang artinya apa-apa dapat terjadi tetapi belum tentu terjadi. Dalam membaca interpretatif terdapat dua aspek reaksi emosional, yaitu emosional sang pembaca pada aneka tipe karya sastra dan reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Pada dasarnya, membaca interpretatif bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan suatu atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu fakta atau fiksi. Itu yang bisa disimpulkan atau simpulan terkait dengan definisi membaca interpretatif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tujuan membaca interpretatif. Tujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Dalam hal ini seorang pengarang atau penulis adalah tidak lain bertujuan untuk membaca atau dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi bisa saja
dan dimasukkan atau disampaikan secara tersirat. Jadi seorang membaca harus mampu menafsirkan sendiri maksud yang ingin disampaikan oleh si pengarang terhadap teks yang ditulisnya. Kemudian eee, pakar juga mengemukakan bahwa terdapat 6 tujuan membaca interpretatif, antara lain sebagai berikut. Apa saja maksud dan tujuannya? Yang pertama adalah maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang atau penulis sesuatu untuk dibaca oleh orang lain. Sadar atau tidak sadar, sang pengarang sebenarnya mempunyai maksud tertentu dengan karyanya itu. Memang dalam setiap tipe tulisan, terkadang maksud dan tujuannya tertentu adalah oleh sebab itu perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam secara garis besar yang tertulis berupa deskripsi, misalkan narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Itu terkait dengan poin satu adalah maksud pengarang. Kemudian poin yang keempat adalah reaksi emosional. Itu terkait dengan poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima adalah gaya bahasa. Di sini keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dengan maksud agar para pembaca belajar memahami serta memanfaatkan bahasa imajinatif dengan baik. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah berkomunikasi. Jadi di sini terkait dengan fungsi yang kelima. Kemudian fungsi yang keenam adalah dampak cerita.